Hebat ta jelema, hasil tesis nah ngomongna, hasil penelitian nah ngomongna. Ketika mereka orang-orang yang meragukan Ba'alawi, mereka punya kebencian kepada Ba'alawi. Wahai orang-orang yang benci kepada zuriat Nabi, andaikan anda punya 1000 kebencian, maka kami punya 1.000.000 kecintaan kepada habaib. Habaib itu hadirin zatnya mulia, tetapi habaib zuriat Rasul, darah daging Rasul, walaupun tercincang-cincang dagingnya, walaupun terpotong-potong tubuhnya, tetap habaib di situ darah daging baginda Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari salah satu oknum kiai yang bernama Kiai Fudoli, di mana kiai tersebut oknum membela Ba'alawi dan memframing Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam video tersebut seolah-olah Kiai Imad itu adalah benci terhadap zuriat Nabi, dengan mengatakan di dalam video tersebut membuat pernyataan bahwasanya orang-orang yang meragukan Ba'alawi punya kebencian terhadap Ba'alawi. Wahai orang-orang yang benci terhadap zuriat Nabi ataupun zuriat Rasul, andai kata kalian punya 1000 kebencian, kami punya 1.000.000 kecintaan terhadap Habib Ba'alawi. Ya, jadi kurang lebih pernyataan beliau, ya, pernyataan kiai tersebut seperti itu. Kemudian yang paling parahnya lagi adalah peristiwa di zaman dulu yang pernah terjadi di negeri Yaman, di mana ada Wahabi yang menafikan keturunan baginda Nabi, itu dikait-kaitkan dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ingin memframing, ingin menjatuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, nanti saya tanggapi. Sebelum saya tanggapi, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Hebat ta jelema, hasil tesis nah ngomongna, hasil penelitian nah ngomongna. Ketika mereka orang-orang yang meragukan Ba'alawi, mereka punya kebencian kepada Ba'alawi. Wahai orang-orang yang benci kepada zuriat Nabi, andaikan anda punya 1000 kebencian, maka kami punya 1.000.000 kecintaan kepada habaib. Takbir. Kita kepada Maulana Abah Habib Lutfi. Apa artinya kita cinta kepada Imam besar Habib Rizik Syihab? Apa artinya kita ziarah keluar Batang? Apa artinya kita membaca berjanji Simtudror, sementara kita meragukan nasab yang tersambung cucu Rasul kepada Rasul? Sehingga ada Pak, permasalahan ini telah muncul di tanah Yaman. Ada orang Wahabi yang mereka mengklaim bahwa cucu Rasul tidak ada, anak cucu Rasul itu tidak ada, Ahlul Bait itu terputus. Lalu kenapa orang anu ngaku ahli sunnah wal jamaah ikut paham dan pendapat mereka? Singgahade Ahlul Bait pengaman bumi, betul? Habaib itu hadirin zatnya mulia, orang mauh nanaonan. Orang nusanes habaib mulia karena ayat faktor nusanes. Bapak itu mulia karena dia punya harta banyak, bangkrut susah, leungit mulia. Nah, Bapak anu mulia ayat faktor sanes karena dia pejabat, selesai dari jabatannya hilang kemuliaannya. Bapak itu mulia, iya, karena ada ilmu. Sifat alim mengangkat orang itu karena ada ilmu. Maka ketika terjadi misal tabrakan,
otaknya kena, syaratnya rusak, hilang ilmunya, hilang kemuliaannya. Tetapi habaib, zuriat Rasul, darah daging Rasul, walaupun tercincang-cincang dagingnya, walaupun terpotong-potong tubuhnya, tetap baik habaib. Di situ darah daging baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan mudah terpancing dulu-dulu. Sampurna iman urang muntin cinta ke ahlul bait. Ya, sehingga ada setan itu gentayangan. Orang biasa be maca berjanji. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana ya tanggapan dari Kiai Fudoli ini yang menanggapi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan di dalam video tersebut Kiai Fudoli ini ya ingin mengklaim sepihak seolah-olah Bang Alawi itu adalah zuriyah Rasul, zuriyah Nabi ya. Walaupun sekarang bukti nggak ada, mulai dari kitab sejaman dan manuskrip, baik itu tes DNA juga belum ada ya buktinya bahwa Bang Alawi itu adalah zuriyah Rasul. Jadi jelas sekali di dalam video tersebut Kiai Fudoli ini, oknum pembela Bang Alawi ya, ingin menjatuhkan tesis Kiai Imad, bahkan ingin memframing Kiai Imad seolah-olah Kiai Imad itu adalah orang pembenci zuriat Nabi, dengan mengatakan bahwa orang yang meragukan Bang Alawi punya kebencian terhadap Bang Alawi ya. Wahai orang-orang yang benci terhadap zuriat Nabi ya, andai kata kalian punya 1000 kebencian, kami punya 1 juta kecintaan terhadap Habib. Jadi seperti itu ya, kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Kemudian di salah satu video tadi ya, peristiwa di zaman dulu juga dikaitkan dengan tesis Kiai Imad, padahal tidak nyambung. Di mana peristiwa di zaman dulu ada Wahabi yang menafikan keturunan baginda Nabi, yaitu di Yaman ya. Kemudian dikaitkan dengan tesis Kiai Imad. Jadi seperti itu. Kiai Imad, catat baik-baik, Kiai Imad tidak pernah menafikan keturunan baginda Nabi ataupun mengtiadakan keturunan baginda Nabi, tidak pernah. Beliau hanya membuat penelitian terhadap nasab Bang Alawi, yang dimana nasab Bang Alawi ini tidak terkonfirmasi selama 550 tahun ya, bahwa Bang Alawi ini adalah batal nasabnya, tidak tersambung kepada baginda Nabi ya. Itu sesuai dengan kajian beliau, dengan kitab-kitab yang beliau pelajari ya. Jadi seperti itu, jangan mengiring opini, jangan memframing ya untuk menaikkan pamor Bang Alawi, kemudian kita menafikan, menjatuhkan tesis orang lain ya. Saya tidak membenci Bang Alawinya. Kalau ingin menjawab tesis Kiai Imad, ingin membantah silahkan, tapi dengan ilmiah, dengan argumentasi, dengan bukti, dengan data, dengan manuskrip ataupun kitab sejaman yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah mulai dari abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 dan ke-8. Dan kenapa hari ini pihak yang bersangkutan ya, Rabitah Alawiyah, orang yang paling bertanggung jawab dalam hal polemik nasab Bang Alawi ini, malah diam, milih bungkam, tidak bisa menjawab, membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah saya telusuri bahwa mereka tidak punya manuskrip ataupun data yang konkret, tidak memiliki ya kitab sejaman. Mereka hanya memiliki manuskrip di abad ke-9, sedangkan di abad yang sebelumnya, mulai dari abad ke-5, abad ke-6, 7, 8, mereka tidak punya. Makanya mereka tidak berani mengajak debat dengan Kiai Imad. Ketika selama ini yang koar-koar hidungnya mancung ya di YouTube, menggembar-gemborkan nasab, mengklaim bahwa Bang Alawi itu zuriyah Rasul, bahwa Bang Alawi itu adalah keturunan baginda Nabi, ketika nasabnya bermasalah, dipertanyakan keabsahannya, malah yang muncul orang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Seharusnya Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Rabitah Alawiyah yang punya tanggung jawab dalam hal ini, menjelaskan ini semua kepada rakyat, kepada umat, biar umat tidak menjadi dalam kekacauan. Jadi seperti itu ya. Kira-kira paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membenci Bang Alawinya, tidak membenci Habibnya. Kalau ada Habib yang ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, mengajarkan kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, sesuai dengan syariat Islam ya, kita hormati, kita ikuti. Tapi kalau sudah mendoktrin, mendongeng, membuat cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal, saya tidak mau ikuti teman-teman ya. Jadi beberapa kurun waktu Habib Taufik Assegaf pernah mengeluarkan pernyataan ataupun fatwa ya, di mana ente mengikuti Al-Quran tapi ente tidak mengikuti Habib ya, maka ente pasti, ada kata pastinya, penekan, akan sesat
Nah, jadi kalau ada Habib yang zina, mabuk, ya, harus kita ikuti. Menurut saya tidak mau seperti itu, ya. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, kalau ada Habib yang ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, itu harus kita ikuti, ya. Dan yang selama ini saya bahas adalah oknum, individu, orang-orang tertentu yang selalu menggembar-gemborkan mengaku sebagai cucu Nabi, ya. Namun akhlak mereka, perilaku mereka malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke panggung ceramah mencaci maki orang, menghina kiai pribumi yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan mereka. Itu yang saya bahas. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.